Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan, kalau kebiasaan Nabi itu menjadi sunnah, menjadi sebuah kecintaan. Jadi siapapun yang melakukan amalan dan amalan tersebut dilakukan oleh Rasulullah, maka orang tersebut termasuk orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebelum tidur la yanamu hatta yaqra, kata Nabi. Di dalam hadis riwayat Jabir mengatakan la yanamu hatta yaqra, Nabi tidak akan tidur sehingga beliau membaca Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah itu tidak akan tidur sehingga beliau membaca surat Al-Mulk. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi akan membaca surat As-Sajadah lalu diteruskan surat Al-Mulk. Alhamdulillah, ini amalannya jamaah Masjid Sunan Ampel. Jadi jamaah Masjid Sunan Ampel itu kalau belum tidur, sebelum tidur selalu membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Mulk, insya Allah. Ada yang sudah ngamalkan ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ada amalan lain ternyata. Kalau kita kan anak kita, bahkan ibu, bapak ditanya, apa sih doa sebelum tidur? Kan itu umumnya ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika ahya wa bismika amut. Bismika amut wa ahya. Allahumma bismika ahya wa amut. Nah, itu boleh bolak-balik itu cara berdoa. Umumnya itu yang kita lakukan. Boleh, bagus. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan-amalan yang lebih serius. Terutama apa? Sebelum tidur hendaklah kita berwudu. Jarang ya, jarang. Apa Ustaz habis wudu kok jemok bojo, lah batal. Urusan jemok, urusan buri. Yang pertama, yang penting sebelum tidur ambil wudu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu akan memasuki atau berada di tempat tidur, jadi ke tempat tidur, maka kata Rasulullah fatawadda, maka berwudulah dahulu wudu akali sholat, sebagaimana wudumu untuk sholat. Ya wudu, bersuci. Nah, barangkali evaluasinya sebab jarang berwudu sebelum tidur, sehingga untuk melakukan amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, para sahabat, para ulama,
kita pun tidak tergerak untuk melakukannya. Kenapa? Ya karena untuk wudhu aja tidak mau. Tetapi siapapun insya Allah yang sebelum wudhunya dalam keadaan suci, bolehlah, belum batal tadi dari masjid, belum batal wudhunya tadi untuk isya, masih belum batal mau tidur sehingga tidak wudhu lagi, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun belum batal memperbaharui wudhunya supaya lebih segar dengan niatan yang baru, melakukan amal yang baru, itu pun lebih baik. Insya Allah kalau orang memperbaharui wudhu atau sebelum tidurnya berwudhu dahulu, akan diberikan taufik hidayah, digerakkan hatinya untuk melakukan amalan-amalan sempurna. Kita jadi mau buka Al-Quran sebelum tidur, kita jadi mau membaca surat As-Sajadah, agak panjang As-Sajadah. Kalau Al-Muluk cuma satu lembar sedikit, selembar seperempat lagi, jadi bolak-balik tambah seperempat. Lalu ada amalan yang lain sebelum tidur itu Rasulullah membuat rajah. Jadi sebelum tidur itu Nabi mengumpulkan kedua tangannya, ya, dikumpulkan kedua tangannya begini, lalu dibacakan 3 surat, disebut dengan mu'awizatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu ditiupkan ke telapak tangannya, ditiupkan. Lalu diusapkan ke bagian depan tubuhnya yang bisa dijangkau, lalu diusapkan ke bagian belakang tubuhnya yang bisa dijangkau. 1 kali, diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nasi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke bagian depan dari tubuhnya yang bisa dijangkau, lalu bagian belakangnya yang bisa dijangkau pula. Diulangi sampai 3 kali. Masya Allah. Itu penting. Itu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan untuk kita tiru. Masya Allah. Barangkali Bapak Ibu sangat sayang, cinta kepada anaknya, boleh lakukan itu sebelum anaknya tidur atau anaknya sudah keburu tidur. Bahkan ini raja memberikan ketentraman, kedamaian bagi si anak ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Masya Allah. Kan sekarang ini banyak pembuktian. Ada bayi yang sedang menangis dibacakan ayat Al-Quran, langsung diam, langsung diam. Insya Allah. Itu banyak dibacakan karena memang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Jadi bayi yang masih polos itu dibacakan ayat Al-Quran, Masya Allah, bisa tenang dia. Nah, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang amalan sebelum tidur yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo panjenengan nanti mau mengamalkan penuh atau ya sebagiannya lah, terutama membaca surat Al-Mulk. Tentu di dalam melakukan amalan semua diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan amalan ini ya Allah semata-mata kecintaanku kepadamu, kecintaanku kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang aku lakukan ini termasuk sunnah yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lurus-lurus saja, lurus-lurus saja. Termasuk membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lakukan itu semata-mata menjiplak, meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan niat yang benar, Allah yang akan memberikan pemeliharaan. Memang dalam bahasa agama seolah-olah begini, kan ada Al-Fatihah untuk ruqyah, ya? Al-Fatihah untuk penyembuhan. Boleh memang dalam hadisnya begitu.
tapi tetap kita bagaimana bisa meluruskan tauhidnya, bahwa apa yang dibaca oleh kita ini adalah ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita berdoa, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, hijaukan dia dari godaan setan, ya Allah. Supaya apa? Bahwa sang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Al-Fatihah yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Jadi makanya kalau kita berdoa ke Allah, membaca doa ini, bukan doa ininya. Doa ini sebagai ibadah kita kepada Allah. Maka niatkan karena Allah, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.